Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A SMP Negeri 2 Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bilangan pecahan dengan kompetensi inti yang kalian harus kuasai, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar yang kalian kuasai adalah KD 2.1, KD 2.2, dan KD 3.1. Selanjutnya, ini adalah mind mapping dari pembelajaran kita untuk pecahan. Ada referensi, ada inti, pendahuluan, dan penutup. Ini adalah indikator pembelajaran kita pada pertemuan ketiga. Menemukan konsep bilangan, menyebut bilangan pecahan, menyebutkan beberapa contoh. Ini bisa kalian baca nanti, lihat di video pembelajaran Pak Alif. Selanjutnya untuk pertemuan keempatnya, ini indikator yang perlu kalian kuasai. Nanti kalian baca sendiri. Ini langkah pembelajaran. Skenario pembelajaran kita itu sebetulnya seperti ini. Setiap siswa mendapat satu kartu, namun karena ini masa pandemi, berarti kita langsung aja ya. Bilangan pecahan di kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu melihat dan melakukan hal ini? Jeruk. Ada berapa itu? Kalau misalkan yang diarsir tebal satu seperti itu. Ada ini wadah, ada buah. Oke. Ini adalah 1/8. Kenapa bisa diperoleh 1/8? Semua bagiannya 8, sedangkan yang diarsir hanya 1, berarti 1/8. Kalau yang diarsir ada 2, berarti 2/8. Kalau 3, berarti 3/8. Ini batas maksimalnya adalah 3, sedangkan air terisi 3, berarti 3/3 sama dengan 1. Ini semua jumlah dari buahnya ada 6, sedangkan yang warna oranye hanya ada 2, berarti ini adalah 2/6 atau 1/3. Nah, ini adalah implementasi dari bilangan pecahan yang kalian lakukan setiap hari. Mungkin ketika kalian berbagi dengan teman kalian, maka kalian otomatis akan berhubungan dengan bilangan pecahan. Selanjutnya, pecahan. Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang seperti ini, ada bentuk pecahan A per B, maka A ini disebut sebagai pembilang, bilangan yang dibagi, sedangkan B adalah bilangan yang membagi atau penyebut. Bilangan-bilangan seperti itu contohnya seperti ini. 1/8 ini adalah bilangan-bilangan pecahan. Oke, selanjutnya macam-macam pecahan. Pecahan biasa contohnya seperti ini, 1/2, 3/5, 4/7. Pecahan campuran 1/2, dimana kalau ini dijadikan pecahan biasa, caranya adalah 1 dikali 2 ditambah 1. Berarti ini 3/2. 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9/4. Pecahan desimal berarti 0,5, 0,25. Persen artinya bilangan tersebut dibagi 100. 25% berarti 25/100. 32% berarti 32/100. 76% berarti 76/100. Per mil contohnya 12 per mil artinya 12/1000. 66 per mil artinya 66/1000. 15 per mil artinya 15/1000. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama, seperti ini. Ini ya, ini sebetulnya nilainya sama semua. 1/2, 4/2, 3/6, 4/8 ini sama. Nilainya adalah setengah. Seperti ini penjabarannya. Setengah, misalkan dikali 2, dikali 2, diperoleh ini. Baik pembilang maupun penyebut dikali 3, 3 berarti ya diperoleh ini. Kali 4, 4 berarti seperti ini. Kalau dibagi juga sama, diperoleh hasilnya setengah semua. Lanjut. Bilangan pecahan, ini bilangan bulat tapi kita
seperti bilangan bulat ya, ada positif ada negatif. Untuk bilangan pecahan dari 0 semakin ke kiri semakin kecil, yaitu pecahannya semakin kecil negatif, semakin ke kanan pecahannya semakin besar. Membandingkan dua pecahan. Langkah membandingkan dua pecahan yang pertama adalah kalau kalian mau membandingkan, awal kalian lihat dulu penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kalian lihat pembilang. Kalau pembilangnya lebih besar, artinya pecahan tersebut lebih besar. Penyebut sama 4. Pembilangnya ini 3, ini 1. Berarti 3/4 lebih besar daripada 1/4. Seperti ini contohnya, kalau ada 2/3 dan 3/4 lebih besar mana? Berarti kamu cari KPK dari penyebut. Penyebutnya adalah 3 dan 4. Maka diperoleh KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Maka di sini 8 lebih kecil daripada 9 atau 9 lebih besar daripada 8. Selanjutnya, ini ya, tentukan pecahan di antara. Jadi, pecahan di antara artinya adalah yang ada di tengah-tengah. Tentukan sebuah pecahan di antara 5/8 dan 3/4. Berarti ini 5/8 ya, sama 3/4. 3/4 masing-masing kita kali 2, berarti diperoleh 6/8. Oke, setelah 5/8 di sini 6/8, berarti tidak ada bilangan yang di tengah. Kemudian kita perbesar lagi, 5/8 kali 2 kali 2, 6/8 juga kali 2 kali 2, sehingga diperoleh 10/16 sama 12/16. Maka di sini 10 kan loncat 1, 12, sehingga pecahan antaranya adalah 11/12. 11/16, maaf. Karena ini 10 terus 12, maka pecahan antaranya adalah 11/16. Berarti yang di tengah-tengah di sini adalah 11/16. Ini ya. Setengah jadikan persen berarti tinggal kali 100%. Seperempat jadikan persen berarti seperempat dikali 100%, sehingga diperoleh ini. Pecahan biasa ke desimal artinya berarti setengah sama dengan setengah dikali 50/50 sama dengan 50/100, berarti 50%. 1/100 itu persen, berarti ini 50%. Contoh yang kedua sama. Selanjutnya, persen kepecahan langkahnya seperti ini. 20% sama dengan 20/100, berarti dibagi 20, 100 dibagi 20 sehingga diperoleh 1/5. Per mil kepecahan berarti 20 per mil, artinya 20 dikali dengan 20/1000, karena per mil ini adalah per 1000 ya, sama dengan berapa? 2/100. Kita bagi 10, kita bagi 10, sama dengan 1/50. Maaf, ini harusnya 20 per mil, artinya 20/1000. Pecahan biasa ke desimal. Seperti ini contohnya. Setengah sama dengan setengah dikali 50/50, berarti diperoleh 50/100 sama dengan setengah. 50/100 kan 1/2, 1/2 itu sama dengan setengah. Ini contoh berikutnya. Desimal ke pecahan biasa berarti seperti ini. 0,5 artinya 5/10. 5/10, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Berarti 1/2. 1,4 artinya 14/10, sehingga diperoleh 7/5. 14 dibagi 2 7, 10 dibagi 2 5. Selanjutnya, pecahan desimal ke persen seperti ini ya.
0,4 sama dengan 4 per 10 berarti dikali 100%. Diperoleh 40%. 0,7 berarti 7 per 10 dikali 100% berarti 70%. Pecahan desimal ke persen berarti 0,5 sama dengan 0,5 kali 100% atau setengah kali 100% yang adalah 50%. Operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Jumlah penduduk miskin di kota Banda Aceh dan Medan tahun 2011 itu ini. Berarti kita suruh menjumlahkan 19,48% ditambah 10,83% diperoleh ini 30,31%. Ibu mempunyai setengah kilogram minyak goreng, lalu ibu menggunakan untuk memasak sebanyak 1/4 kilogram. Maka berapakah sisa minyak goreng ibu sekarang? Berarti caranya setengah dikurangi 1/4, maka diperoleh setengah. Maka ini samakan penyebutnya, KPK-nya adalah 4. 2 dan 4 KPK-nya 4, sehingga ini adalah 2/4 dikurangi 1/4, sehingga diperoleh 1/2. Ini langkahnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini 2/5 ditambah 3, artinya seperti ini ya. Ini karena 5, berarti diperoleh 3 dari mana? Berarti diperoleh 15 dibagi 5. Ya, sama penyebutnya sehingga pembilangnya tinggal ditambah. Peroleh seperti ini. Cara yang kedua adalah ini ya, 2/4 dikurangi 3, berarti artinya 2 dikurangi 3 ditulis, terus ditambah 1/4. Berarti ini negatif 1 tambah 1/4. Berarti negatif 1 itu berapa? Negatif 1 adalah 4/4 ditambah 1/4, sehingga diperoleh min 3/4. Ini cara 2. Cara 2 kita menggunakan menyamakan penyebut. Kalau penyebutnya sama-sama 4, maka di sini 12 pembilangnya. 12 dibagi 4 kan 3. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penyebut sama. Ini berarti penyebutnya sudah sama. Sehingga tinggal menjumlahkan pembilangnya. Ini 64 penyebut. Pokoknya lihat pertama adalah lihat penyebut. Kemudian KPK-nya diperoleh 12. Sehingga 12 dibagi 6. 2 dikali 5, 10. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Dijumlahkan diperoleh ini. Penyederhanaannya ini. Ini KPK 4 sama 2 adalah 4. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 3, 3. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Sehingga 3 dikurangi 2, 1/4. Ini cara 2, ini cara 3, silahkan dicermati. Contoh yang keempat, kalau contoh perkalian dan pembagian pecahan itu seperti ini. Kalau dikali, ini kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan aja. 3 sama 6 sebetulnya ini bisa 1/2. Berarti 1 kali 5, 5. 4 kali 2, 8. Sudah selesai, sebetulnya mudah kalau kayak gini. 12 dibagi 4 berapa? 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Kalau perkalian lebih mudah, nggak usah menggunakan KPK. Kalau pembagian, pembilang yang di belakang dibalik dengan penyebutnya. Berarti 7/8 dibagi 3/5, artinya 7/8 tetap dikali 5/3. Sehingga 7 kali 5, 35, 8 kali 3, 24. Penyederhanaannya ini. Ini cara yang lain, silahkan dicermati. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Ini ya, kita jumlahkan sehingga kita jawab seperti ini langkahnya. 7 tambah 3, 0, 5 tambah 5 tambah 8 ini diperoleh ini. Sudah seperti ketika kalian SD sudah pernah ya. Lanjut aja. Contoh 6. Ini seperti ini, 1,52 artinya 152/100
dikali 7,6 artinya 76/10. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga diperoleh ini. Kita sederhanakan diperoleh ini. Silahkan dibaca tips mengerjakan supaya kalian mudah mengerjakannya. Oke, sama. Lanjut aja ya. Bagaimana kalau pembagian? Nah, misalkan seperti ini, pembagian. Ini ditulis dengan pembilang dibagi penyebut, berarti pembilangnya di dalam porogapit dibagi dengan 4, diperoleh ini. Ya. 12 dibagi 4, 3. Ini 4, 12 dikurangi 12, 0. 0-nya ditulis di sini, 3-nya turun. 3 dibagi 4, tidak bisa, sehingga 6-nya turun, 36. Dibagi 4, 9. 9 kali 4, 36. Selesai. Ini juga udah SD ya. Saya rasa kalian sudah menguasai. Ini tips untuk kalian mengerjakan, silahkan dibaca. Dari 20 siswa yang mengikuti lomba matematika, 5 orang berhak maju ke babak final dan 3 orang berhasil menjadi juara. Persentase siswa yang menjadi juara adalah, bagaimana caranya? Ini 3/20 dikali 100% sehingga diperoleh 15%. Selesai. Lanjut. Dalam suatu ruangan perpustakaan terdapat 40 siswa, 20 siswa membaca puisi, 15 siswa membaca novel, sedangkan sisanya membaca surat kabar. Persentase siswa yang senang membaca koran berapa? Kita hitung. Banyaknya yang membaca surat kabar berarti seluruh peserta dikurangi dengan 20 ditambah 20 yang tidak membaca surat kabar tadi. Persentasenya berarti 5 dibagi dengan 5 ini dibagi dengan seluruh siswa dikali 100%. Membeli 3,5 duku ya, kilogram duku. Jika duku tersebut diberikan berarti ini nanti dikurangi. 3,5 dikurangi 1/4. Dan untuk Ayu 3/5 berarti juga dikurangi ini. Berarti 3,5 dikurangi 1/4 ditambah 3/5. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah ini. Selanjutnya, seutas tali panjangnya 6,5 meter dipotong menjadi 6 bagian, maka 6,5 dibagi dengan 6. Ini contohnya. Evaluasi, silahkan ini nanti dikerjakan. Ini jawabannya ya. Mohon ini dikerjakan di buku tulis beserta caranya. Ini adalah kuncinya. Oke, demikianlah pembelajaran materi bilangan pecahan dari Pak Arif. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian, dari belum tahu menjadi tahu, dari belum mengerti menjadi mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.